Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas pada bab 2 ya, mengenai dinamika. Materi kali ini adalah materi kedua nanti yang akan teman-teman dapatkan dalam kuliah Fisika Dasar 1. Nah, pada materi yang kedua ini judulnya dinamika. Nah, di mana perbedaan apa sih antara kinematika dan dinamika? Nah, kita tahu kalau kinematika kita hanya mempelajari gerak benda saja, hanya mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab benda tersebut bergerak. Penyebab benda tersebut bergerak. Benda tersebut bergerak. Nah, sementara kalau dinamika, kita memperhatikan kalau dinamika kita selain memperhatikan gerak benda, juga memperhatikan penyebab gerak benda dan penyebab benda tersebut bergerak. Benda tersebut bergerak. Penyebab benda bergerak yang familiar di telinga kita adalah gaya. Oke, karena itu pada bab dinamika ini akan dibahas mengenai gaya-gaya seperti itu, teman-teman. Namun gaya di sini memiliki artian yang berbeda dalam fisika, bukan gaya-gaya dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Dalam video yang pertama ini di dinamika ini yang akan saya bahas adalah pada dinamika ini, pada video pertama yang akan saya bahas ada 3 poin. Yang pertama 2.1 itu adalah hukum Newton. Kemudian pada pembahasan selanjutnya juga akan saya bahas gerak benda dalam bidang datar ya. Kemudian akan saya bahas kembali juga pada video kali ini gerak benda dalam bidang miring. Keduanya akan dibahas beserta dengan gaya gesek yang mempengaruhinya ya, teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hukum Newton. Oke, hukum Newton. Kita tahu ada 3 utama, 3 hukum dalam Newton ini. Untuk hukum yang pertama Newton ya, hukum ke-1 Newton. Biasa kita kenal dengan kelembaman ya, teman-teman, di mana ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut ya akan terus diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, dalam hal ini konsep yang harus kita pahami adalah bahwa jika pada benda tidak terjadi percepatan, maka gaya pada benda tersebut adalah 0. Dari hal ini harus kita ingat konsepnya adalah ketika gaya pada benda sama dengan 0, maka benda diam atau benda bergerak beraturan. Nah, kemudian pada hukum Newton yang kedua, saya tuliskan hukum kedua Newton. Apa bunyi hukum kedua Newton?
biasa kita tuliskan hukum sigma F sama dengan M kali A biasanya. Nah, hukum kedua dan pertama Newton ini biasa kita kenal dengan definisi gaya. Nah, kalau gaya di sini saya lebih suka mendefinisikan sebagai hal yang berpengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut mengubah kecepatannya, seperti itu teman-teman. Kita definisikan di sini untuk hukum Newton kedua itu adalah sigma F sama dengan MA gitu, dimana hukum Newton kedua ini merupakan hubungan antara besaran dinamika gaya, massa, dan percepatan ya. Saya tuliskan hukum Newton keduanya. Oke, sebentar. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, dimana sigma F di sini adalah sigma F gaya dari luar ya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Berarti di hukum Newton kedua ini kita lebih ditekankan pada hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Dimana di sini sigma F itu adalah sama dengan gaya luar ya, yang bekerja pada benda. Kemudian M adalah massa benda. Kemudian A adalah percepatan benda. Nah, biasanya satuannya kita gunakan satuan internasional, yang ini Newton, yang ini kilogram, kemudian yang ini meter per sekon kuadrat. Nah, dari hal ini biasanya kita ditanamkan konsep dari massa. Apa sih itu massa ya? Kalau saya jabarkan, massa itu sebagai sifat intrinsik ya dari benda tersebut yang mengukur resistansinya terhadap percepatan. Jadi massa di sini massa benda ya. Secara gampangnya saya katakan bahwa massa tersebut adalah ukuran kemalasan benda untuk bergerak ya. Ukuran kemalasan untuk bergerak. Kemalasan bergerak untuk bergerak. Nah, saya misalkan contoh ya pada slide selanjutnya. Kita tahu tadi masih tetap dalam hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, misalkan ada sebuah benda ya. Contoh, saya kasihkan contoh ya. Misalkan ada benda A dengan massa 20 kg didorong secara horizontal ya. Pada bidang datar ya, pada bidang datar licin dengan gaya uh, 20. Misalkan saya anggap saja gayanya 40 Newton. Nah, di sini maka cari percepatan benda. Benda. Ditanyakan. Kemudian berapa kecepatan benda B? Saya kasih benda B itunya adalah 40 Newton. Maksud saya di sini percepatan ya. Percepatan saya hapus. Percepatan yang ini percepatan benda B yaitu dengan massa 40 kg ya. Berapa percepatan benda B 40 gram jika pada benda B
dikerjakan. Gaya yang sama. Nah, oke, untuk menjawabnya ya, jawab ya. Kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F. Untuk poin yang pertama ya, sigma F sama dengan MA ya. Dimana sigma F di sini adalah gaya netonya adalah 40 Newton. Saya tuliskan 40. Masanya adalah massa yang A adalah 20 ya. Terus A-nya yang ditanyakan, sehingga A-nya di sini percepatannya adalah 40 dibagi 20. Atau percepatannya 40 bagi 20 adalah 4 bagi 2, 2. Berarti 2 meter per sekon. Nah, dari hal ini 2 meter per sekon untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ya, untuk yang kedua dimana kita gunakan sigma F sama dengan MA juga, tapi masanya dengan gayanya sama, masanya 40 ya, lebih besar A, maka A nya adalah 40 per 40 ya, sama dengan 1 meter per sekon. Nah, kita lihat di sini dengan gaya yang sama, jika benda memiliki massa yang berbeda, maka akan memiliki percepatan yang berbeda, dan semakin besar massa akan semakin kecil percepatannya. Nah, makanya saya katakan bahwasanya massa tersebut adalah ukuran kemalasan benda untuk bergerak. Nah, meskipun dengan gaya yang sama, tapi karena kepalasannya lebih banyak nih, di sini 40, di sini 20, maka percepatan benda itu, kekuatan benda untuk bergeraknya lebih kecil, seperti itu. Oke. Kemudian pada hukum Newton selanjutnya, yaitu hukum Newton, belum masuk pada gerak benda dalam bidang datar. Kita masih dalam hukum Newton. Kita bahas hukum Newton yang ketiga. Oke. Untuk hukum Newton yang ketiga, saya tuliskan, biasa kita kenal dengan hukum aksi reaksi ya, hukum ketiga Newton. Dimana pada hukum ketiga Newton ini kita kenal dengan F aksi sama dengan F reaksi ya. Di sini memiliki arti bahwasanya pasangan gaya aksi reaksi ini, biasanya di sini karena F-nya adalah saya anggap vektor ya, F aksi F reaksi, berarti di sini berlawanan arah ya. Reaksinya itu berlawanan arah. Di sini memiliki arti bahwa besarnya F aksi itu, besarnya F aksi itu akan selalu sama dengan besarnya F reaksi. Kemudian selain itu, kita dapat mengerti dari tanda minus ini bahwasanya F aksi dan reaksi ini berlawanan arah ya. Kedua ini berlawanan arah. Kemudian selain itu, kita harus memahami juga bahwasanya F aksi dan reaksi ini memiliki besar dan arah yang berbeda. Itu pokoknya konsep yang harus kita pahami dari hukum Newton kedua. Oke, sekarang kita terapkan hukum Newton yang telah kita ketahui pada bab 2.1 tadi ke dalam gerak benda dalam bidang datar. Nah, dalam gerak benda dalam bidang datar, ini dalam bidang datar, kita tuliskan, misalkan saya memiliki bidang datar, bidang datarnya seharusnya lurus ya. Oke, misalkan saya memiliki bidang datar, Oke, bidang datar. Kemudian pada bidang tersebut ada benda. Nah, konsep menjabarkan dalam dinamika ini yang terpenting adalah kita dapat menjabarkan gaya-gaya yang ada pada benda tersebut ya.
Ini adalah konsep sederhana yang harus dipahami bagaimana cara menjabarkan gaya-gayanya. Oke, hal yang harus kita lakukan pada gerak benda dalam bidang datar ini adalah menjabarkan gaya-gaya yang bekerja padanya. Nah, saat tidak ada gaya, benda diam saja di atas bidang datar ya. Bidang datar ya. Bidang datar itu akan ada gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya berat, yang arahnya dari pusat massa benda menuju ke pusat bumi. Itu namanya adalah gaya berat. Itu lurus harusnya ya, gaya berat. Yaitu saya ulangi sekali lagi bahwa ketika benda diam saja di atas bidang datar ya, maka pada benda tersebut akan selalu bekerja gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Nah, ini gaya berat, saya tuliskan W. Nah, kemudian selain itu ada gaya kontak nih antara benda dan bidang datar. Nah, gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang datar yang diakibatkan oleh gaya berat benda itu adalah gaya normal. Nah, sini gaya kotak, kalau berarti ini gaya normal. Nah, gaya normal tersebut selalu tegak lurus dengan bidang datarnya. Nah, di sini dapat kita ketahui dengan menggunakan hukum Newton kedua. Hukum Newton pertama ya, pertama, kedua, dan ketiga itu sama saja dapat diterapkan dalam konsep ini, di mana konsep yang hukum Newton ketiga, ketika ada gaya aksi maka akan ada reaksi padanya. Kemudian di sini benda tersebut diam, berarti kita dapat menggunakan hukum Newton pertama. Ketika diam berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah, di mana sigma F-nya kita jabarkan dalam arah X dan Y ya, teman-teman. Di sini dalam hal ini saya hitung sigma FY-nya sama dengan 0 ya. Dan sigma Fx-nya juga sama dengan 0. Saya jabarkan yang sigma Fy-nya terlebih dahulu dalam arah Y, di mana saya anggap ke atas itu positif, berarti N min W di situ adalah gaya berat benda, itu sama dengan 0. Maka gaya normal pada bidang datar itu adalah sama dengan gaya berat yang bekerja pada benda. Nah, ini yang harus dipahami pada gerak pada bidang datar. Nah, misalkan di sini juga bekerja pada benda, gaya ya pada benda itu tidak akan terlalu mempengaruhi benda jika benda tersebut diam. Misalkan gaya di sini F-nya saya kasih F, terus di sini dikasih F2, F2 F1, di mana besar dari F2 itu besar sama dengan besar dari F1, maka sigma Fx-nya itu sama dengan 0 ya, karena besarnya sama dan benda tersebut diam, maka dapat dijabarkan kembali. Yang ke kanan saya anggap positif F1, yang ke kiri saya anggap negatif min F2 itu sama dengan 0. Nah, berarti F1 sama dengan F2. Nah, seperti itu. Oke, itu pada bidang datar. Nah, kemudian konsep selain itu yang pada bidang miring ya, teman-teman. Sekarang gerak benda dalam bidang miring. Oke, pada bidang miring saya gambarkan saja bidang miringnya. Misalkan saya memiliki bidang miring seperti ini ya. Sekarang di sini ada benda. Nah, kita harus menjabarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalkan di sini ada theta ya, sudut theta. Nah, ingat konsep yang pertama adalah dari pusat massa benda akan bekerja gaya berat yang menuju ke bumi. Berarti arahnya ke bawah seperti ini, teman-teman. Seperti ini F straight. Itu adalah gaya berat benda W. Kemudian pada ini juga akan bekerja gaya normal yang selalu ada pada benda, yaitu tegak lurus dengan bidang. Saya anggapkan saja di sini. Ini tegak lurus dengan bidang ya, harus tegak lurus. Gaya N-nya, gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidang. Anggap saja ini adalah gaya normalnya. Nah, saya hapus yang jelek ya, gaya normalnya sebentar. Nah, itu adalah gaya normal.
Ini adalah gaya normalnya. Nah, konsep pada bidang miring ini kita dapat memproyeksikan gaya berat ini ke dalam dimensi lain ya. Misalkan saya anggap di sini yang sejajar dengan bidang adalah sumbu X dan yang tegak lurus bidang adalah sumbu Y. Seperti ini, X, Y. Mungkin hal ini akan banyak teman lakukan pada pembahasan soal nanti ya. Ini dapat saya jabarkan ke arah Y dan dapat saya jabarkan ke arah X untuk W nya. Nah, saya jadikan komponen-komponen vektornya. Berarti ini adalah komponen vektor dalam arah Y, kemudian ini komponen vektor dalam arah X ya. Nah, dan dengan menggunakan teori segitiga, theta di sini akan sama dengan theta di sini. Nah, sehingga kita dapat mengetahui besar dari gaya berat pada komponen Y. Saya tuliskan ya, dari sini saya dapat dari theta ini saya dapat lihat bahwasanya sin tetanya, sin theta itu sama dengan yang ini ya teman-teman, depannya, yang dimana depan ini sama dengan ini ya, berarti sin theta itu sama dengan Wx per yang miring adalah ini W. Berarti berat dalam arah X itu sama dengan berat dikalikan dengan sin tetanya. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua ini harus teman-teman benar pahami ya, yang besar yang ini sangat dibutuhkan nanti untuk menyelesaikan soal. Kemudian cos tetanya kita dapat hitung bahwasanya cos tetanya itu sama dengan yang di kakinya, berarti WY ya, per W, sehingga WY nya sama dengan W cos theta. Oke, itu untuk gerak benda dalam bidang miring dan bidang datar. Sekarang bagaimana kayak kembali lagi pada gerak benda dalam bidang datar, namun yang dipengaruhi oleh gaya gesek ya teman-teman. Oke, saya kembali ke dalam gerak benda dalam bidang datar, namun yang dipengaruhi oleh gaya gesek. Nah, oke, gerak benda dalam bidang datar tadi saya gambarkan bahwasanya bidang datar tersebut ya, pada bidang datar seperti yang tadi saja. Ini adalah benda kotak ya. Benda tersebut akan bekerja gaya berat, kemudian gaya normal ya, mohon maaf, gaya normal. Nah, misalkan pada benda bekerja gaya sebesar F ke sini ya, sehingga benda akan mengalami kecepatan ke sini, memiliki kecepatan arahnya ke sini, maka pada benda tersebut jika lantainya kasar akan bekerja gaya gesek ya. Gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak benda. Di sini gaya gesek. Gaya gesek di sini ada dua jenis ya, teman-teman. Yang pertama adalah gaya gesek ya. F gesek itu ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis ya. Kemudian yang kedua adalah kinetis. Biasanya kedua ini memiliki konstanta. Untuk statis biasanya digambarkan dengan koefisien gas mu s biasanya gitu. Kemudian kinetis itu mu k, dimana selalu kita temukan bahwasanya mu s itu lebih besar daripada mu k, seperti itu. Jadi gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut selalu lebih besar yang statis daripada yang kinetis. Dimana besar dari gaya gesek tersebut saya tuliskan F gesek itu sama dengan, kalau statis ya tadi, kalau F gesek statisnya itu sama dengan mu s dikalikan dengan gaya normal yang bekerja pada benda. Kemudian untuk gaya gesek kinetis, F kinetis ya, itu sama dengan mu k, mohon maaf, mu. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Ini adalah mu k dikalikan dengan n ya, mu k dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini kita dapat gunakan sigma f dalam dua arah yang berbeda. Berarti gini teman-teman, sigma jika benda bergerak ya, yang pertama sigma fy dalam arah y-nya, benda tidak bergerak ke atas ya, sehingga sigma fy-nya sama dengan 0. Sehingga saya tuliskan kembali n min w itu sama dengan 0, maka n sama dengan w.
Itu biasanya kita dapatkan persamaan pertama yaitu ini gitu. Kemudian yang kedua kita hitung sigma fx-nya. Sigma fx-nya kita gunakan hukum Newton kedua karena benda bergerak, berarti ma seperti itu. Nah, sehingga sigma fx-nya akan sama dengan f min gaya gesek ya. Gaya gesek dikalikan dengan sama dengan MA. Ini persamaan kedua yang kita dapatkan. Biasanya kita selalu gunakan persamaan-persamaan yang seperti ini. Jadi kita harus hitung sigma F dalam arah Y-nya dan sigma F dalam arah X-nya sehingga kita dapatkan persamaan seperti itu. Nah, begitupun dalam gerak benda dalam bidang miring. Jika pada benda bergerak ke bawah ya, saya tuliskan di slide selanjutnya. Oke, misalkan saya memiliki bidang miring kembali. Ya, misalkan pada benda tersebut karena akibat beratnya benda memiliki percepatan ke bawah ya, percepatan ke bawah, maka gaya geseknya adalah ke atas ya. Nah, F gesek. Nah, maka di sini akan ada yang tadi yang gaya berat yang kita jabarkan menjadi 2. Kemudian ada gaya normal yang arahnya ke atas ya. Di sini yang tadi Wx, yang di sini W, di sini Wy. Ya, yang di sini adalah gaya normal. Nah, sehingga kita dapat jabarkan sigma Fy-nya pada bidang miring itu akan sama dengan 0 ya, karena benda tidak bergerak dalam arah Y. Di mana Fy-nya itu akan sama dengan gaya normal dikurangi komponen gaya dalam arah Y. Berarti Wy sama dengan 0, berarti gaya normalnya itu sama dengan gaya berat benda dalam arah Y. Nah, kemudian sigma fx-nya sama dengan apa? Sigma fx-nya misalkan benda bergerak berarti sama dengan ma. Ini persamaan pertama ya. Kemudian sigma fx-nya kita lihat yang bergerak ke bawah, kita tentukan mana yang negatif, mana yang positif. Nah, saya anggap saja yang ke bawah positif ya, atau kebalikannya saja, yang ke atas saya anggap positif, yang ke bawah saya anggap negatif. Berarti f gesek ya. F gesek min wx itu sama dengan m kali a. Nah, dari persamaan 2 dua persamaan ini kita dapat selesaikan dengan matematika untuk mengerjakan berbagai soal seperti itu. Oke, hal tersebutlah pada video yang pertama mengenai dinamika. Kita akan ketemu di video yang kedua di dinamika dengan persoalan yang lebih kompleks lagi. Konsepnya harus dipahami ya teman-teman.